tentang cinta. Usianya baru 44 tahun. Ketika jasadnya terbujur kaku di ranjang rumah sakit, di sekitarnya berkumpul sanak keluarga yang menangisinya karena dirasa hidupnya terlalu singkat untuk diakhiri. Anak-anaknya terseduh-seduh, suaminya terduduk diam di pojokan dengan tongkat penyangga kaki yang berserakan di lantai. Tatapannya kosong, satu-satunya orang yang menjadi alasan dia untuk hidup pergi meninggalkannya untuk selamanya. Si wanita itu menikah dengan lelaki ini karena perjodohan yang dilakukan kedua belah pihak dari orang tua masing-masing. Dia tidak pernah yakin apakah dia mencintai lelaki itu. Sepanjang pernikahannya, dia seringkali merasa emosi, marah, kecewa atas setiap perbuatan dan kebodohan yang dilakukan suaminya. Dia tidak menaruh hormat. Dia mendidik anak-anaknya agar jangan sampai tumbuh dewasa seperti bapaknya. Dia mendoktrin anak-anaknya sedemikian rupa bahwa ayahnya adalah contoh manusia yang gagal, yang tidak ada harganya. Dia sendiri bingung dan terjebak, merasa tidak pernah memilih untuk hidup ini. Dia kecewa, memendam perasaan, kemarahan dan kesedihan, dan di mana tubuhnya sudah tidak ideal lagi. Terkadang anak-anaknya juga melakukan hal-hal yang menurut dia tidak bisa diterima. Dia setuju menikahi lelaki ini karena orang tuanya yang meminta dia untuk melakukan itu. Dan dia adalah sosok anak yang ingin berbakti, menyetujui segala peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan atas hidupnya oleh orang tuanya. Padahal belasan tahun kehidupan pernikahannya yang diwarnai oleh kesuraman harus dia tanggung sendiri, harus dia hadapi sendiri. Apakah itu cinta kalau harus bertahan hanya demi norma, hanya demi etika, hanya demi menjaga kehormatan, hanya demi kata-kata pengakuan? Sungguh anak yang berbakti kepada orang tua. Apakah itu sepadan dengan apa yang harus dia hadapi setiap hari? Dia mengalihkan diri dengan banyak bergosip dengan teman-temannya, banyak berpergian dan tertawa, mencari kesenangan yang fana, yang hanya sesaat, karena dia pikir itulah yang dia perlukan, hanya peralihan sebagai penawar rasa gundah, menggunjingkan hidup orang lain, ikut menuding kisah hidup orang lain yang dia sebetulnya tidak bisa paham dan tidak pernah mengerti awalnya. Sibuk menghabiskan waktu dengan menonton berbagai telenovela dan sinetron yang ada di televisi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan suaminya sebagai seorang pedagang, ikut mengatur dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan suaminya harus puas di posisi kedua, berada di bawah kekuasaan istrinya. Dia merasa superior dengan segala itu.
suaminya tunduk dengan kata-katanya, dengan perintahnya. Begitu pula dengan anak-anaknya. Tidak ada yang berani melawan titahnya, apalagi menghadapi kemarahannya ketika dia sedang murka. Meskipun terkadang kemurkaannya itu terlalu berlebihan, tapi apa daya? Itu adalah ungkapan rasa sakit, ungkapan rasa kecewa yang tidak bisa terlampiaskan. Karena dia merasa dipaksa, dia merasa tidak punya pilihan. Dia menghibur dirinya dengan makan, masak, bergunjing, bergosip, menyibukkan pikiran dengan telenovela dan cerita-cerita sinetron yang bertolak belakang dengan apa yang dia hadapi. Terkadang dia mencari Tuhan dengan membaca kitab suci, aktif di kegiatan keagamaan. Karena siapa tahu dia bisa menemukan kedamaian. Dia terus mencari dan terus mencari tanpa henti. Dia mencari keluar dari dirinya. Dia berharap ada sesuatu yang bisa mengobati semua ini. Semua kepedihan yang dia harus tanggung. Tanpa dia sadari, tubuhnya sakit karena akumulasi dari rasa dan emosi yang begitu negatif selama bertahun-tahun. Dan dia tidak pernah menyangka di usianya yang ke-44 hidupnya harus berakhir dengan sakit yang tergolong sepele, sakit pencernaan, karena dia punya mah yang cukup akut. Dia meninggal dunia tanpa pernah mengetahui betapa suaminya sangat amat mencintai dia, sangat amat kehilangan, sangat amat menganggap dia adalah alasan untuk hidup setiap hari. Sungguh ironis dengan apa yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Tapi apa daya, kisah hidupnya harus berakhir. Alam semesta sudah menentukan dia harus kembali ke tempat dia berasal. Dan dia pergi tanpa mengetahui, tanpa memahami bahwa sebenarnya dia punya pilihan. Dia punya kekuatan yang tidak pernah dia sadari dan tidak pernah dia cari, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Apakah ini cinta? Apakah ini patut dikatakan kisah cinta? Atau ini hanya sekedar pembelajaran tentang cinta? Bagaimana menurut Anda? Apakah jangan-jangan Anda juga sedang mengalaminya?